selanjutnya kita akan melihat mobil incar. Ini yang Betul. biasa digunakan untuk tilang elektronik ya Pak ya? Betul. Baiklah saja Pak ya, bisa ditunjukkan Pak Prastia? Iya. Jadi di sini sebagai driver ada Bribka Topan. Nah, itu operatornya Mas Andi. Nanti saya akan menjelaskan Bribka Andi. Baik, sahabat Humas Polres Kota, ini adalah mobil incar yang biasanya digunakan untuk menangkap pelanggar berlalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Pak, ini saya masuk boleh ya Pak Boleh, ya? boleh. Baik, Bapak mau mendampingi? Iya. Baik. Oke. Kita langsung lihat ke dalamnya ya. Iya, Bapak sebenarnya ini kan seperti mobil pada umumnya Pak. Iya. Ini yang canggih itu di bagian apanya Pak? Nah, jadi ada perlengkapan tambahan di atasnya. Ada kamera Baik. dari depan ataupun belakang, dan juga ada panel kontrol yang dioperasikan oleh Bribka Andi. Oke, baik. Sahabat Humas Polres Kediri Kota bisa dilihat di depan saya ini. Mohon izin Bapak Bribka Andi dan Bapak siapa ini Pak? Pak Topan. Oke, Pak Topan ini adalah sebagai pengemudi dan Bapak Bribka Andi sebagai operatornya. Ini bisa disampaikan seperti apa Pak ini? Ini kalau kita keluar dari Mako ini, Mbak ya, Iya. kita jalan satu jalur, Oke, baik. kita nyalakan tombol startnya ini, Baik. lalu kita jalankan incar. Lalu semisal mau satu jalur ya, depan ini jalan Brawijaya ini, kita tekan tombol ini, ya, ganti satu jalur. Baik. Misal kita nyebrang jembatan kan sudah dua jalur, kita ubah lagi. Sistemnya gini. Oke, baik. Nah, kalau untuk mobil incar sendiri ini pemberlakuannya ini waktu di jalan atau berhenti di suatu tempat, Pak? Bisa di jalan raya bisa, Baik. berhenti juga bisa. Baik. Ya, sistemnya ngatur sendiri. Nanti kita tinggal milah-milai pakai helm atau melanggar rambu jalur gitu. Oke. Nanti semisal ketek kayak gini. Iya. Sahabat Humas Polres Kediri Kota bisa dilihat ini untuk itemnya ya Pak ya, atau anatominya nanti untuk yang mendeteksi dari pengendara sepeda motor tidak memakai helm, terus kemudian melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ada apa lagi Pak ini? Sudah, yang ketek itu aja. Oke, baik, ada helm, rambu-rambu. Oke, baik. Tidak pakai helm, rambu-rambu lalu lintas. Ya. Bisa dilihat betapa canggihnya mobil incar ini, langsung sekali captur gitu ya, Capture. cekrek gitu, bisa melihat pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pengendara di jalan raya. Betul. Baik, Pak Prastia, operasinya mobil incar ini apakah hanya ada satu atau ada berapa dari Satlantas Polres Kediri Kota, Pak? Satlantas Polres Kediri Kota saat ini masih memiliki satu ETL mobile, tapi untuk pengoperasiannya setiap hari kami lakukan mobile. Baik, untuk jam operasionalnya apakah ada, Pak? Berdasarkan jam rawan pelanggaran, kami lakukan di siang hari. Oke. Tentunya yang istilahnya banyak kegiatan masyarakat. Baik, jadi setiap saat ya. Oke. Nah, kalau untuk sistem beroperasinya ini, jadi setiap hari di jalan raya, Oke, baik betul. berhenti ataupun Berjalan. berjalan. Satu hari nih, ada berapa proses atau pelanggar yang biasanya terjadi di wilayah hukum Polres Kota nih, Pak? Nah, jadi proses rekapnya itu nanti kita laksanakan setelah ini semua selesai. Kita kembali ke kantor, kita lakukan rekap, identifikasi. Jadi terkadang ada misalnya dari 1000 yang tercapture, ada beberapa mungkin gambarnya kurang jelas ataupun nomor polisinya tidak terdaftar. Baik. Ataupun tidak terfoto dengan jelas. Kita pilih dan kita pilih. Baik, apakah yang melakukan dari operatornya sendiri atau Ya, dari betul. pihak lain? Dari operatornya sendiri. Saya mau tanya sama Pak operatornya lagi nih, Pak, capek nggak, Pak? Tidak, Pak. Begitu. Santai saja. Kalau misalnya satu hari 1000 pelanggar nih bagaimana, Pak? Ya kita pilah-pilah itu seperti Pak Kasat tadi, gimana Oke. pakai helm atau enggak. Cuma helm hitam itu biasanya tercapture, Mbak. Kita lihat, kita berbesar benar nggak pakai atau pakai. Nanti kalau benar pakai helm hitam, ya udah kita masukkan kayak gini. Nah, biasanya ini kan ke helm kan harus dikaitkan sampai klik gitu ya, Pak. Iya. Nah, ini kerekam juga nggak, Pak, ini? Enggak, Belum. cuma warnanya aja. Warnanya hitam, bisa merah gitu. Biasanya kedetek nggak pakai helm. Cuma Baik. kita pilih. Ya, Bapak ini kan sebagai operator dari mobil incar ini, Pak, sebelumnya melakukan tilang konvensional juga. Ini hal apa yang Anda rasakan dengan adanya perubahan sistem ini, Pak? Tidak ada, sama saja, Pak. Atau karena takut ada Pak Prasetya di sini, Pak? Tapi
Tapi dipelajari sudah cukup lumayan bisa ya Pak ya? Iya. Oke. Sudah ada pelatihannya, Mbak. Oh ada pelatihannya Oke, ada juga. pelatihan Jadi para operator. dari anggota Polri sendiri ada yang menggantikan atau tetap Bapak? Jadi ada di dalam unit Turjawali sendiri sudah ada beberapa orang yang Baik. dilakukan pelatihan dari penggunaan aplikasi Incar ini. Baik, sahabat Humas Polres Kediri Kota pasti sudah menunggu ya bagaimana mobil ini bekerja. Jadi langsung aja kita lihat yuk. Baik, Pak Prasetyo bisa dijelaskan ini ruangan apa Pak? Jadi ini ruangan unit Turjawali. Jadi di sini setelah tadi kita melakukan capture Baik. dari para pelanggar yang ada di beberapa ruas jalan. Nah, ini dimasukkan secara online di komputer dari operator ini. Jadi nanti operator tersebut yang memverifikasi, mengidentifikasi dari kendaraan-kendaraan yang sudah tercapture. Baik, sahabat Humas Polres Kediri Kota, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana mobil Incar beroperasi, sekarang kita akan melihat sistem ini beroperasi untuk mendeteksi para pelanggar yang ada di jalan. Yuk kita lihat. Pak ya, Pak Prasetyo bisa dijelaskan ini proses apa Pak ini? Jadi kita di sini harus mengenali dulu, Mbak. Kira-kira plat nomornya tersebut terbaca nggak sama kamera? Mungkin bisa di zoomkan ke situ. Oke, baik. Nah ini misalnya pengendara yang tidak menggunakan helm, sahabat Polres Kediri Kota, ini bisa dilihat. Ini langsung dilihat plat nomornya. Terus kemudian cara mengidentifikasinya bagaimana nih untuk Coba melihat masuk alamatnya? dicontohkan. Kita isikan di situ, itu kita kira apa itu? AG 5624 nah JE. Coba dimasukkan. Nah, kita input di situ 5624 JE. Baik. Tidak mengenakan helm, kita kenakan sesuai dengan undang-undangnya, pasalnya. Nah, setelah itu klik pembarui. Bisa ditunjukkan untuk identifikasinya dari pelanggarannya? Iya, sahabat Humas Polres Kediri Kota, bisa dilihat tadi dari kendaraan plat nomornya diidentifikasi, kemudian langsung bisa kita lihat ini bagaimana sistem ini dengan cepat untuk mengidentifikasi pengendara yang melakukan pelanggaran. Kalau tadi kita melihat tidak menggunakan helm, berdasarkan dengan aturan yang berlaku dan juga surat tilangnya akan dikirim ke alamat rumahnya Pak ya. Alamat dari pemilik motor. Kalau untuk nomor teleponnya ini bagaimana Pak yang tertera ini Pak? Sementara ini untuk pengenalan nomor HP itu biasanya ada tertera, ada juga yang nggak tertera. Jadi kami lebih memanfaatkan ke alamat. Jadi kami menggunakan pos tersebut untuk langsung ke alamat. Sedangkan untuk misalnya ke SMS itu masih kurang. Baik, jadi bisa dilihat kalau misalnya dari pengendara ini tidak menggunakan nomor telepon atau tidak terdata, jangan khawatir karena kita masih ada alamat rumah yang bisa teridentifikasi. Dan apabila kalau tadi kita sudah bahas ini kendaraannya sudah dijual atau hak pemiliknya udah ganti, jangan khawatir, nanti masih ada tindak lanjutnya juga ya Pak ya. Jadi ini salah satu sistem yang sangat penting yang telah dikembangkan oleh dari kepolisian untuk bagaimana cara sistem tilang elektronik ini bisa berlangsung kepada pelanggar-pelanggar yang tidak tertib berlalu lintas. Jadi pesannya untuk sahabat Humas Polres Kediri Kota, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke. Nah ini contohnya nih, udah apa nih? Udah di Langsung ini ya Pak ya, data banget. Iya. Ini kan nggak ada nomor teleponnya ini Mas ya? Nggak ada. Satu hari berapa Mas? Satu hari berapa banyak? Bisa 30-50-an. Wah, 30-50-an ya, banyak juga. Ketika kita mengidentifikasi, oh ini data kendaraan sama ini valid, kita masukkan. Tapi kalau misalnya memang nggak valid atau nggak cocok, kita diselain atau hentikan. Oke, baik. Jadi harus kita cocokkan datanya terlebih dahulu, nanti baru bisa diproses selanjutnya. Betul.
Kalau tanggapannya Pak Prasetyo sendiri, sistem tilang elektronik ini perlu nggak ada pendampingan sistem tilang konvensional tadi yang kita bahas Pak? Kalau lihat dari prosesnya seperti ini. Ya, jadi menurut saya sangat perlu karena ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang memang belum bisa diidentifikasi oleh AI dari eTilang mobil sendiri. Oke, baik, setiap sistem itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi bagaimana cara kita untuk bijak untuk melakukan teknologi atau menggunakan teknologi informasi dan tentunya tetap patuhi rambu lalu lintas.